Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Aminur Bait. Hubungi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat di atas kasur? Apakah sholatnya sah atau tidak? Pertama, yang perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan tempat sholat, itu tidak disyaratkan harus tempat yang keras. Sehingga orang boleh sholat di atas tempat yang ketika ditekan, mungkin agak lembek, ya, mungkin tidak keras dan seterusnya. Contohnya, sholat di atas pasir. Kalau ada pasir yang gundukan pasir, kemudian kita sholat di atas pasir, apakah hukumnya boleh? Boleh. Karena bukan syarat ketika sholat harus berada di tempat yang keras. Yang kedua, bahwa sholat itu boleh dikerjakan di tempat yang agak tinggi, seperti ranjang, atau di atas kendaraan, atau di atas, termasuk di atas pesawat. Bahkan kita terbiasa sholat di lantai 2. Baik, karena itu berkaitan dengan hal ini, para ulama menegaskan bahwa sholat di kasur hukumnya boleh. Di antaranya keterangan yang disampaikan oleh Al-Hattab, salah seorang ulama mazhab Malikiyah, Abu Abdullah Muhammad Ar-Ru'aini yang ma'ruf dengan sebutan Al-Hattab. Dalam kitabnya Mawahibul Jalil, beliau menyebutkan, qala fit tawdih, disebutkan dalam kitab At-Tawdih, wa amma as-salatu 'ala as-sarir fala khilafa fi jawaziha. Untuk salat di atas kasur tidak ada perbedaan pendapat ulama yang melarangnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai bolehnya salat di atas kasur. Qalahu fil bayan, demikian keterangan dalam kitab Al-Bayan. Baik. Kemudian kita juga bisa mendapatkan keterangan yang semisal dari Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan, syartul faridatil maktubah, bagian dari syarat salat wajib, ayyakuna musalliyan mustaqbilal qiblah, orang yang salat itu menghadap ke arah kiblat, mustaqirran fi jami'iha, ya. Kemudian dia mapan pada posisinya, artinya tidak sampai goyang-goyang guling, karena beliau sedang bercerita tentang orang yang salat di atas sekedup, ya, atau tempat di atas onta. Falau istaqbalal qiblah wa atammal arkan fi haudaj au sarir. Kalau ada orang yang menghadap kiblat dan menyempurnakan semua rukun, fi haudaj, di atas tandu, awis sarir, atau di atas kasur atau semacamnya, ala dhahri dabatin, yang ditaruh di atas kendaraan, wa kifatan fa fi sihhati faridatihi wajhan, dan dia berdiri, apakah salat wajibnya sah? Ada dua pendapat. Asahhuhuma, pendapat yang paling sahih adalah tasihhu, hukumnya sah. Wa bihi qata'al aktsarun, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, li'annahu kas-safinah, status salatnya sebagaimana salat di atas perahu, sehingga meskipun goyang-goyang hukumnya sah. Makanya yang dibahas di sini adalah mustaqiran, posisi dia yang menetap. Karena itu orang sholat di atas kasur selama dia bisa berdiri sempurna, tidak kemudian ketika dia berdiri terus guling, ya, atau karena kasur itu terlalu empuk sehingga saat dia berdiri nggak bisa, ya. Kalau dia bisa berdiri sempurna, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau guling, kalau dia nggak bisa berdiri, maka dia harus mencari tempat yang lebih bisa digunakan untuk berdiri bertahan. Kemudian jawaban yang lain juga pernah atau bisa kita dapatkan dari fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau pernah ditanya, bolehkah sholat di tempat yang agak tinggi seperti ranjang atau semacamnya? Lalu
Jawaban yang beliau sampaikan, la ba'sa ayyusalliyal insanu ala syai'in murtafi. Tidak masalah seseorang salat di tempat yang agak tinggi, kasarir seperti ranjang atau kasur, au nahwihi atau semacamnya. Idza kana tahiran, apabila statusnya adalah posisi tempat itu suci, wa kana thabitan, dan dia bertahan, la yahsulu minhu ihtizaz wa khalalun 'alal musalli, di mana tidak membuat orang yang salat itu jadi goyang-goyang, ya. Wa tashwisun al musalli, atau tidak mengganggu kekhususan orang yang salat. Sehingga kalau dia tetap bisa khusyuk, tidak terganggu karena dia menginjak kasur, insyaallah tidak masalah. Demikian yang disebutkan dalam Al-Muntaqa. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.